Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah sekarang silahkan kalian persiapkan buku kalian, buku paket, buku tulis, lalu pulpen, dan simak video pembelajaran ini dengan baik. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Silakan kalian buka buku ini halaman 3. Kita lanjutkan fungsi logika. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Format penulisan fungsi logika yaitu sama dengan if, syarat atau pertanyaan, titik, koma, jawaban 1, titik koma, jawaban 2, lalu tutup kurung. Nah, sekarang kita akan praktek. Silakan kalian buka buku kalian halaman 4. Nah, di sini kita akan berlatih menghitung total biaya pembelian dengan diskon bersyarat. Langkah yang pertama di sini buka program Microsoft Excel. Nah, pada video pembelajaran Pak Guru ini menggunakan Microsoft Excel 2016. Lalu langkah yang kedua, buat tabel seperti berikut. Nah, sekarang kita akan membuat tabel seperti ini. Cara untuk membuka program Microsoft Excel yaitu klik Start atau logo Windows ini yang bawah ini. Lalu klik All Programs. Nah, kita cari Microsoft Excel. Ini Excel 16. Kita klik, kita tunggu sebentar. Lalu jika ada tampilan seperti ini, klik saja yang blank work yang ini. Nah, inilah adik-adik tampilan program Microsoft Excel 2016. Nah, pada buku kalian halaman 4 pada langkah kedua itu kita akan mengetik toko alat tulis Dora. Toko alat tulis Dora. Lalu kita ke bawah sini. Kita ketik barang. Sampingnya harga satuan. Samping lagi jumlah barang. Lalu di sampingnya jumlah harga. Diskon, harga bersih. Nah, di bawah barang ada pensil, lalu pulpen, setelah itu ada penghapus. Setelah penghapus ada rautan. Lalu ada penggaris. Setelah penggaris ada tempat pensil.
Setelah tempat pensil ada spidol. Lalu di sampingnya pensil ada harga satuannya. Di sini kita ketik 2000. Lalu di bawahnya pulpen 4000. Penghapus 900. Rautan 5000. Lalu penggaris 1700. Tempat pensil 22.000. Lalu spidol 3.900. Nah, jumlah barang untuk pensil ada 5, pulpen 3, penghapus 2, rautan 2, penggaris 4, tempat pensil 3, lalu spidol 2. Lalu di bawah sini kita ketikkan jumlah total. Di bawah jumlah total ada pembayaran, di bawah pembayaran ada kembalian. Nah, sekarang adik-adik Pak Guru akan sedikit mengedit. Harga satuan di sini tidak terlihat, maka Bapak klik 2 kali di atas. Jika tidak terlihat seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini akan Bapak buat di tengah-tengah. Bapak blok sampai ke sini. Lalu Bapak klik margin across. Lalu Bapak bikin di tengah-tengah. Nah, setelah ini kita akan membuat bordernya. Kita blok keseluruhan. Klik ini namanya borders. Ini kita klik all borders. Nah, seperti ini. Sekarang yang atasnya juga Bapak akan klik 2 kali karena penghapus di sini tidak kelihatan dengan tempat pensil. Oke, dan satu lagi Bapak akan mengedit yang ini menggunakan RP dan 2 0 di belakang koma, menggunakan format cell. Di sini ada color key. Nah, ini untuk decimal place, ini untuk membuat 2 angka di belakang koma seperti ini. Lalu kotak simbol, kita akan memilih mata uang. Kita cari rupiah. Di K, ini masih K, L, R. Ini RP Indonesia. Lalu kita klik OK. Nah, di sini otomatis sudah berubah. Nah, pada langkah ketiga, hitunglah kolom jumlah harga yang ini. Jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Nah, perhatikan adik-adik, mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Jadi maksudnya pada pensil di sini klik di bawahnya kolomnya, lalu pencet sama dengan di keyboard. Nah, sekarang kita kalikan. Ini kita klik saja. Lalu tanda kalinya, perhatikan yang ini. Kalau di laptop Pak Guru di atas angka 8. Tanda bintang ini, lalu kali jumlah barang, kita klik yang ini.
Setelah itu pencet tombol enter pada keyboard. Nah, sama seperti yang di buku, hasilnya adik-adik 10.000 rupiah. Nah, untuk seterusnya bisa ulangi langkah-langkah yang Pak Guru lakukan tadi. Sama dengan klik harga satuannya, lalu bintang, lalu klik juga, jangan sampai salah seperti ini, lalu enter. Oke, 12. Bapak akan percepat ya. Lalu rautannya 5.000, klik dikali 2, klik enter, 10.000. Sama dengan penggarisnya 1.700 dikali 4, klik enter, 6.800. Sama. Sekarang sama dengan lagi tempat pensil 22.000 diklik, lalu dikali 3, klik enter, 66.000. Yang terakhir spidol sama dengan 3.900 diklik bintang, lalu jumlahnya 2, klik, lalu enter. Nah, perhatikan adik-adik, hasilnya jumlah barang ini sama seperti yang di buku kalian. Oke, sekarang sudah selesai langkah ketiga, kita lanjut ke langkah keempat halaman 5. Nah, pada langkah keempat halaman 5, berikutnya hitunglah kolom diskon. Ini dia kolom diskon. Berikut syarat atau ketentuan untuk memperoleh diskon pembelian. Titik 1. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Titik 2. Jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak mendapatkan diskon. Untuk menghitung kolom diskon dengan syarat tersebut, kita dapat menggunakan fungsi logika. Untuk menghitung kolom diskon pensil, klik sel E4. Ini dia kolom sel E4. Ini E, kolom E, dan sel E4. Dan ini kolom E, dan yang ini, dan ini baris 4. Nah, jadi di sini. Nah, setelah kita klik, selanjutnya kita klik icon insert function yang ini. Kita klik. Nah, setelah itu pada langkah yang kelima, kotak dialog insert function akan muncul. Ini ya, adik-adik sudah muncul. Pada pilihan select a function yang ini, klik if. Ini dia. Selanjutnya klik OK. Kita klik OK. Lalu pada buku kalian halaman 6, pada langkah yang ke-6, muncul kotak dialog function argument. Ini ya. Klik icon tanda panah di kotak logical test. Ini tanda panah merah. Kita klik. Selanjutnya klik sel C4. Yang langkah ke-7, ini sel C4. Kita klik. Nah, pada langkah yang ke-8, klik icon tanda panah di jendela function argument yang ini. Pada keterangan langkah yang ke-8, arti dari rumus tersebut, jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, pembelian diberikan diskon sebesar 2% dari jumlah harga. Nah, sebaliknya jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli kurang dari 4, pembelian tidak diberikan diskon. Maka pada kolom yang ini kita ketik sama dengan 4.
Lalu pada kotak valued if true kita ketik juga. Disinilah diskonnya kita ketik 2% dikali D4. D4-nya yang ini, D4. Kotak yang terakhir ini isikan 0 saja. Setelah itu klik OK. Nah, diskon 2% adalah 200 dari 10.000 dan ini sama seperti yang di buku. Oke adik-adik, untuk yang berikutnya Bapak akan ulang yang ini, yang pulpen. Perhatikan baik-baik ya, ini langkah yang ke-8. Ini langkah-langkahnya untuk mencari diskon. Setelah kita klik selnya untuk kolom diskon pada pulpen, sudah kita klik seperti ini, klik insert function, lalu pilih if ini, lalu klik OK. Nah, sekarang kita klik jumlah barangnya 3. Setelah itu kita isikan rumusnya seperti pada gambar. Nah, yang bawahnya juga diketik seperti gambar, 2% dikali, jika pada gambar di sana D4, maka di sini berubah menjadi D5. Yang ini kita pencet, pasti berubah D5. Nah, sudah berubah D5. Mengapa D5? Karena ini di kolom D dan baris kelima. Yang tadi pensil kenapa D4? Karena di kolom D dan baris ke-4. Lalu yang bawahnya kita ketik 0, lalu klik OK. Dan tidak mendapat diskon pada pulpen. Baik adik-adik, pada penghapus, rautan, penggaris, pensil, dan spidol bisa diulangi langkah-langkah yang sudah Bapak berikan tadi. Nah adik-adik, sekarang perhatikan buku kalian halaman 7, langkah yang ke-10. Nah, setelah semua diskon alat tulis diperoleh, hitunglah kolom harga bersih untuk semua alat tulis dan rumusnya adalah jumlah harga dikurangi diskon. Oke adik-adik, ini sangat mudah, sama dengan jumlah harga dikurang, ini kurangnya diskon. Diskonnya 200, enter. 9.800. Begitu juga dengan yang bawahnya, sama dengan jumlah harga dikurang diskonnya tidak ada, maka tetap. Begitu juga yang bawahnya, sama dengan 1.800 dikurang diskon, tidak ada berkurang harga bersihnya. Lalu ini juga sama, enter, sama dengan ini 6.800, ada diskon 136. Oke, sudah berkurang, sama seperti yang di buku. Lalu pada harga bersih tempat pensil sama dengan ini, kita klik, dikurang menjadi ini juga. Oke, bagaimana adik? Sama seperti yang di buku. Nah, setelah selesai bagian atas ini, sekarang kita akan masuk ke total. Jumlah total, pembayaran, dan pengembalian. Nah adik-adik, untuk menghitung jumlah total, kita menggunakan rumus sum. Seperti pada buku kalian halaman 8, langkah ke-12. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, buka kurung, kita blok, harga bersih seluruhnya, lalu tutup kurung dan pencet enter. Nah, sama seperti yang di buku, di sini Rp 114.064 rupiah. Nah, pembayaran ini adalah uang kita yang digunakan untuk membayar. Nah, pada buku kalian dicontohkan pembayarannya
adalah 130.000. Kembaliannya, kita membayarkan 130.000. Untuk membayar jumlah totalnya 114.064 rupiah. Caranya, kita hanya mengurangkan pembayaran kita dengan jumlah totalnya. Pencet sama dengan, lalu pembayaran kita klik, dikurang jumlah totalnya. Enter. Jadi kembaliannya 15.936 rupiah. Sama seperti yang di buku kalian. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti langkah-langkah untuk menghitung total biaya pembelian diskon bersyarat. Nah, adik-adik, biar lebih paham, sekarang tugas untuk kalian, tuliskan langkah-langkah menghitung total biaya pembelian dengan diskon bersyarat. Nah, langkah-langkah ini dan nanti dapat kalian cari di buku paket kalian ada, dan langkah-langkahnya juga sudah ada di video pembelajaran ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat, sampai jumpa.